Oke, sahabat Yapi, bertemu lagi dengan saya. Dan mungkin di antara sahabat-sahabat Yapi ada yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, mengalami kesulitan dalam kehidupannya, mengalami beban hidup yang sangat berat, yang seolah begitu beratnya sehingga sulit untuk keluar daripada beban itu. Ya, saya yakin dan orang lain pun banyak yang mengalami hal itu, dan saya pun pernah mengalami masa-masa sulit itu. Saya pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, kegagalan demi kegagalan terus saya tempuh. Saya pernah berbisnis tapi kemudian gagal, ditipu, kehilangan uang puluhan juta, lalu kemudian upaya-upaya ikhtiar saya selalu dilandasi oleh selalu menemui jalan buntu, selalu menemui kegagalan. Gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, terus seperti itu. Saya mengalami masa-masa sulit itu. Tapi kemudian ketika masa sulit itu, ada seorang ustadz yang mengingatkan kepada saya, yang membacakan sebuah hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Hadis qudsinya berbunyi begini: Ana inda dzonni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsih dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingatku di dalam hatinya, aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Fa in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhu, dan jika dia mengingatku di dalam keramaian, aku akan mengingatnya di tengah keramaian yang lebih baik dari itu. Wa ini iqtaraba ilayya shibron iqtarabtu ilaihi dira'an, jika dia mendekatiku, kata Allah, jika dia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Wa ini iqtaraba ilayya dira'an iqtarabtu ilaihi ba'an, jika dia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya setepak, kata Allah. Wa in atani yamshi ataituhu harwala, dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini janji Allah. Artinya, kalau kita dalam kesulitan, dalam beban hidup yang sangat berat itu, mengingat Allah dan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan turunkan kebaikan-kebaikan itu lebih banyak daripada yang kita kira. Tetapi sebaliknya, kalau kita malah bersuudzon kepada Allah, lalu kemudian dengan kegagalan itu mengutuk diri kita, dengan kegagalan itu membuat kita lemah, dengan kegagalan itu membuat kita diam, membuat kita bahwa ya sudahlah, ini mah takdir saya memang begini, ya sudahlah, saya mah memang ditakdirkan untuk lemah, saya ditakdirkan untuk miskin, saya ditakdirkan untuk bodoh, saya ditakdirkan terus seperti itu. Kalau pikiran kita seperti itu, Allah mewujudkan itu. Jadi Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita menganggap bahwa takdir saya orang miskin, benar Allah miskinkan kita. Kalau kita menganggap takdir saya sebagai orang bodoh, Allah bodohkan kita. Kalau kita menganggap bahwa takdir saya sebagai orang yang lemah, Allah lemahkan kita. Maka jangan pernah bersuudzon kepada Allah, tetapi husnudzonlah. Saya melakukan itu, walaupun mungkin tidak mudah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi gagal, dalam kondisi jatuh, bagaimana kita tetap berhusnudzon. Tetapi itulah yang saya paksakan dalam pikiran saya. Secara fisik saya boleh gagal, secara kenyataan boleh saya gagal dan terpuruk, tetapi pikiran saya tidak boleh saya biarkan gagal, tidak boleh saya biarkan terpuruk. Saya tetap ngotot sama Allah. Ya Allah, aku yakin Engkau pasti akan memberikan kebaikan kepadaku. Ya Allah, aku yakin Engkau sudah memberikan kebaikan kepadaku. Aku yakin Engkau memberikan modal aku menjadi orang yang hebat, aku menjadi orang yang kuat. Ya Allah, aku yakin Engkau tidak akan membiarkanku begini terus. Ingat, keyakinan itu mungkin berbeda dengan kenyataan. Pada saat saya meyakini itu, kenyataannya tidak seperti itu. Saya gagal, tapi saya yakin suatu saat akan berhasil. Saya miskin, tapi suatu saat saya akan kaya. Saya yakin itu. Kenapa? Karena saya ingat janji Allah tadi. Allah akan sesuai prasangka hambanya kepada kita. Tapi sekali lagi, ini persoalan keyakinan. Ini persoalan tentang keyakinan. Apakah kita yakin dengan janji Allah atau tidak? Dan keyakinan itu tidak cukup diucapkan sekali, tidak cukup diucapkan 2 kali, tetapi harus terus berkali-kali sampai mendarah daging, sampai betul-betul
itu ada dalam diri kita. Saya ketika gagal, saya meyakini itu. Tetapi sekali tidak cukup. Langkah berikutnya gagal lagi. Tapi saya yakini lagi bahwa saya akan berhasil. Berikutnya gagal lagi, saya yakini lagi akan berhasil. Terus begitu. Maka memang tidak gampang. Mungkin setiap orang berbeda. Ada yang keyakinannya butuh hanya seminggu 2 minggu, ada butuh sehari 2 hari, ada butuh sebulan 2 bulan, ada butuh setahun 2 tahun. Saya tahunan untuk menempelkan keyakinan itu. Tetapi saya yakin suatu saat itu akan berhasil dan ternyata terbukti. Allah memberikan berkahnya kepada saya. Allah berikan berkahnya kepada kita kalau kita benar-benar yakin. Tapi sekali lagi, tidak cukup sekali 2 kali. Dan harus dibuktikan, bukan hanya ucapan. Bukan hanya saya yakin kepada Allah, tapi kok nasib saya begini-begini terus. Nah, itu berarti belum yakin. Saya udah ibadah total, saya udah berbaik sangka kepada Allah, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi kok begini-begini terus. Nah, itu berarti belum yakin. Ya, keyakinan yang ada dalam pikiran, dalam hati, bisa jadi berbeda dengan kenyataan. Disitulah seninya, disitulah tekniknya. Bagaimana walaupun kenyataan tidak sesuai dengan harapan, tapi pikiran dan keyakinan itu harus tetap bahwa ini pasti akan berhasil suatu saat nanti. Seperti halnya orang yang melakukan sedekah. Sedekah ketika kaya raya biasa, sedekah ketika banyak uang biasa. Tapi ketika saya miskin, ketika saya uang pas-pasan, hanya cukup buat makan, saya meniatkan diri untuk sedekah. Karena saya ingin agar hati saya tetap merasa kaya, agar pikiran saya tetap merasa kaya. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah kita miskin harta, kita lemah, lalu hati kita pun lemah, pikiran kita lemah. Maka apalah artinya hidup ini? Maka mari kita ubah. Untuk mengubah nasib, mengubah kenyataan, dimulai dari pikiran, dimulai dari hati. Tetapi sekali lagi itu tidak cukup hanya sekali 2 kali. Harus terus berulang-ulang sampai kemudian mentok dan kemudian menjadi kenyataan. Kenyataan itu akan terwujud ketika kita meyakini betul-betul bahwa Allah akan menunaikan janjinya. Tinggal pertanyaan sekali lagi, kita yakin atau tidak? Dan keyakinan itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita yakin bahwa kita miskin, ya miskin itu. Jadi jangan sampai ada kata-kata, ya takdir saya mah emang segini, rezeki saya mah dibatasi oleh Allah segini, ya sudah segini saja, ya sudah itu segitu. Tapi kalau kita yakin bahwa rezeki saya sementara ini segini, tapi yakin suatu saat ke depan pasti akan jauh lebih banyak lagi Allah berikan rezeki kepada kita. Yakin suatu saat, tapi keyakinan itu dipupuk terus, jangan dibiarkan sekali 2 kali saja. Sekalipun kemudian kita sudah meyakinkan diri kita, ternyata nasib kita masih belum baik, tidak apa-apa, lanjutkan keyakinan itu. Coba lagi, nasib kita belum baik, tidak apa-apa, lanjutkan keyakinan itu. Karena dengan keyakinan itu, maka kemudian impian kita akan terwujud. Suatu saat nanti, saya yakin, dan pasti itu akan terwujud. Hanya kemudian kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Yakinnya bagaimana? Kalau yakinnya hidup kita terpuruk, ya terpuruk. Yakinnya hidup kita miskin, ya miskin. Yakinnya hidup kita baik, ya baik. Yakinnya hidup kita bahagia, ya bahagia. Yakinnya hidup kita kaya raya, ya kaya raya. Begitu saja. Tinggal kemudian keyakinan itu sekali lagi harus dipupuk. Dan kemudian doakan, sampaikan kepada Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan diijabah. Dan Allah tidak akan mengabulkan atau mengijabah doa orang yang lalai. Yang lalai itu apa? Orang yang tidak yakin bahwa Allah akan mengijabah doa-doanya. Maka masukkan dulu dalam pikiran kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau kita yakin. Kalau kita yakin, lanjutkan ikhtiar, maka kemudian Allah berikan keajaibannya, Allah berikan keistimewaannya. Tapi ingat sekali lagi ya, keyakinan itulah yang akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Allah ngikutin kumaha urang, Allah macet urang. Tetapi kemudian kalau kita yakinnya tidak yakin akan semua itu, maka silakan, Allah juga tidak akan peduli dengan kita. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan peduli dengan kita. Sahabat Yafi semuanya, perbaiki diri kita, perbaiki nasib kita, perbaiki masa depan kita dengan mengubah pikiran kita, mengubah hati dan jiwa kita. Lalu kemudian itulah yang menjadi modal agar kita berikhtiar
lebih jauh lagi, berikhtiar lebih keras lagi, berikhtiar lebih maksimal lagi. Tidak cukup hanya dengan pikiran dan jiwa, tapi juga kita hanya diam saja, tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Tapi ikhtiar akan lebih mudah dan lebih menyenangkan ketika hati, pikiran kita itu betul-betul diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhusnudzon kepada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.